Assalamualaikum kakawalanku berataan, semoga nang kada berduit lakas baduit dan sehat berataan. Kali ini Borneo Movie Channel akan menyajikan film Monster Hunt yang menceritakan seorang pria yang harus melahirkan monster. Bayi monster itu diramalkan akan mengubah dunia manusia dan dunia monster hidup berdamai. Namun kehamilannya membuat hidupnya diburu orang dari segala penjuru dunia. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film dikisahkan, manusia dulu hidup berdampingan dengan monster. Namun manusia yang serakah merebut semuanya. Sedangkan di kerajaan monster sedang ada perang sedara. Sebab raja meninggal dan ada raja baru. Raja baru menghabisi semua pengikut setia raja lama. Raja lama meninggalkan istri yang sedang hamil. Ratu bersama pengikut setianya yang bernama Gao dan Ying terpaksa pergi ke hutan yang dekat dengan kampung manusia. Sebab dikejar-kejar oleh monster pembunuh. Nampak monster nanas diam-diam memata-matai mereka. Monster pembunuh ingin merobek perut ratu. Namun pengawalnya dengan sigap menghajarnya. Karena ratu sedang hamil jadi mudah cepat lelah. Merasa kewalahan, Ying mengeluarkan skill seksinya. Di desa terlihat dua warga berkelahi. Wali kota yang bernama Tian mencoba menghentikannya. Namun Tian bersama sahabatnya malah dilempar dan disuruh menjahit baju. Kelihatannya Tian ini sangat lemah, hingga diremehkan begitu saja dengan warga. Tian tinggal bersama neneknya yang pikun. Neneknya selalu membanggakan pedang kayu pembunuh monster, peninggalan ayah Tian. Sin berpindah ke perkumpulan biro yang memberikan sayembara untuk menangkap bayi monster yang ada di dalam perut ratu monster. Balik ke Tian, ia sedang duduk di tepi sungai. Ada sepasang suami istri tua yang lewat. Tian membawanya ke warung makanannya. Dari kejauhan ada wanita yang bernama Xiaolan yang memperhatikan mereka. Sesampainya di warung Tian, Tian langsung mempersilahkan tamunya dan ia menyiapkan minum. Xiaolan juga singgah ke warung Tian. Xiaolan adalah pemburu monster tingkat 2. Keahliannya adalah memburu monster untuk dijual. Ia merasa curiga dengan kedua pasangan ini. Mereka pun langsung bertarung. Tian yang ketakutan hanya bisa bersembunyi. Dan kedua pasangan ini menampilkan wujud aslinya. Ternyata kedua pasangan ini adalah Gao dan Ying. Keduanya juga tanpa ragu memperlihatkan kemesraannya. Xiaolan yang gerah langsung menyabet mereka. Ratu yang bersembunyi di keranjang langsung pergi ke dapur dan menabrak Tian. Tian yang ketakutan cuman bisa diam mematung. Merasa keberadaan ratu terancam, Gao dan Ying sekuat tenaga menghajar Xiaolan. Tiba-tiba Ying dan Gao langsung ditangkap oleh senpainya Xiaolan. Di saat yang bersamaan, ratu keluar sambil menjadikan Tian tawanan. Ying menyuruh ratu pergi. Ratu meludah ke arah Tian lalu kabur. Senpai pun pergi sambil membawa Gao dan Ying. Tian mengira Xiaolan membunuh pelanggannya tadi, tapi Xiaolan menjelaskan kalau mereka berdua adalah monster. Ketika malam, Xiaolan ingin tidur bersama Tian. Tian yang lugu pun mengiyakannya. Waktu yang dinantikan pun tiba. Xiaolan mengikat tangan dan kaki Tian, memasang lonceng di seluruh kamar. Tapi ini bukan konten 18++. Ratu meludah kepada Tian untuk meninggalkan jejak. Sebab itu Xiaolan tidur bersama Tian, agar dia bisa menangkap ratu. Senpai mengeluarkan roti keras macam batu. Gao dan Ying cuman bisa ngiler berharap dikasih. Merasa hidupnya nelangsa, Gao dan Ying menyanyikan sebuah lagu. Merasa nasibnya sama, Senpai juga ikut bernyanyi. Diam-diam Gao mencuri kunci yang merantai kakinya. lalu mengalihkan perhatian sambil bernyanyi dan merantai balik senpai.
Scene berpindah ke Tian. Seseorang menggergaji tempat tidurnya. Karena mulut Tian diberi mantra bisu oleh Xiaolan, jadi ia tidak bisa teriak. Ratu membawa pergi Tian. Ratu memohon pada Tian agar mau menyelamatkan janinnya. Ratu pun membelah perutnya dan mengeluarkan janinnya. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Tian. Dalam sekejap perutnya langsung membesar. Pria ini langsung hamil. Ada monster jahat yang memburu mereka. Namun, dengan cepat Xiaolan menghajarnya. Sebelum meninggal, Ratu memberikan pesan agar melindungi janin di kandungan tersebut. Semua warga di kampung Tian adalah monster. Mereka selama ini menggunakan penyamaran sebagai manusia. Ketua pemburu monster yang tidak senang dengan adanya monster, menangkap semua monster serta membakar desa. Tian yang diam-diam melihat hal itu, ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Xiaolan membujuk Tian agar mau menjual janin di kandungannya ketika sudah lahir. Mereka pun pergi dari desa dan terhenti di warung makan pinggir jalan. Tian makan sangat banyak, tetapi masih ingin menambah lagi. Dari kejauhan, Xiaolan melihat senpainya berjalan ke arah warung. Xiaolan yang melihat itu langsung menyuruh Tian pergi lewat belakang. Sebab senpainya adalah pemburu monster tingkat 4. Xiaolan pun mendatangi Tian. Ia memarahinya sebab makan banyak cemilan. Ketika ingin pergi, senpai memergokinya. Senpai ingin mencuri Tian dari Xiaolan. Di saat yang bersamaan, monster jahat datang dan ingin memburu janin Tian. Xiaolan mengambil kesempatan untuk pergi dan meninggalkan senpai melawan monster jahat sendirian. Monster jahat kehilangan semua giginya lalu pergi, sedangkan senpai mukanya babak belur. Mereka melakukan perjalanan panjang dan berhenti di sebuah penginapan. Tian mengerang kesakitan, ia akan segera melahirkan. Ying dan Gao yang menyamar menjadi manusia ingin menculik Tian, tapi Xiaolan langsung memergokinya dan menempelkan jimat lalu menaruh kedua monster itu ke dalam lemari. Tian merasa perutnya akan meledak. Xiaolan ingin meminta bantuan, tapi itu hal yang tidak mungkin. Kemudian Xiaolan mempersiapkan alat persalinan. Xiaolan mengira Tian akan melahirkan dari bawah. Ia mengambil gunting sambil mengintip ke dalam. Ia harus memotong tepat ketika bayi itu lahir. Tian berusaha sekuat tenaga mengeluarkan janin tersebut. Rasa sakitnya seperti perutnya ingin meledak. Di luar kamar, pemilik penginapan mendengar rintihan Tian. Merasa ada yang tidak beres, pemilik penginapan membuka pintunya sedikit. Ia pun masuk dan ingin membantu, namun Xiaolan dengan cepat mencegahnya. Tanpa diduga, Tian melahirkan dari mulut dan mengeluarkan seperti bola. Pemilik penginapan pun terkejut. Xiaolan memukulnya sampai pingsan. Bola tersebut menggelinding ke sana kemari dan menabrak pintu. Xiaolan pun mengangkat kaki bayi tersebut. Kepalanya pun keluar. Nampak bayi yang mirip sekali dengan lobak. Ia pun memberikannya kepada Tian. Mulut Tian sangat sakit hingga sulit bicara. Xiaolan berusaha menenangkan pemilik penginapan. Namun anaknya diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamarnya, bermain dengan Wuba. Wuba baru saja lahir beberapa menit sudah mampu berlari dan memanjat. Tian berusaha menangkapnya, namun gerakan Wuba sangatlah cepat. Mereka bermain di plafon rumah. Tian dengan cepat menangkap anak pemilik penginapan, yang hampir saja terjatuh dan langsung mengeluarkannya. Penginapan sudah tidak aman lagi untuk mereka. Mereka pun pergi dan singgah di sebuah gua. Wuba terserang demam. Tian berusaha mengompresnya, mengambil air berulang kali, dan Wuba pun tertidur. Badan Wuba sangatlah lemah. Ia belum meminum susu semenjak lahir. Namun monster tidak meminum susu melainkan darah. Xiaolan langsung mengarahkan Wuba ke arah dada Tian. Tian memarahi Wuba dan melarangnya tidak boleh meminum darah dan harus belajar makan buah. Tian menyuapi Wuba banyak sekali buah. Tapi Wuba belum terbiasa dengan rasanya. Ia pun melepeh semua yang ada di mulutnya dan mengakibatkan rumah roboh.
Hari-hari mereka lalui dengan sangat bahagia. Keesokan harinya mereka pergi ke kota untuk menjual wubah. Sesampainya di sana, Xiaolan dan pedagang mencoba menyepakati harga. Pedagang menyuruhnya memasukkan wubah ke dalam kandang. Ayah yang tidak tega mencoba mengajak wubah bermain petak umpet dan bersembunyi ke dalam kandang. Sekarang giliran wubah. Namun Xiaolan yang tidak sabar langsung menendang wubah masuk ke dalam kandang. Saat Tian dan Xiaolan menatap wubah, wubah mencoba bertingkah lucu. Pedagang menempelkan jimat listrik ke kandang wubah. Tian yang tidak tega anaknya kesakitan, namun wubah sekarang bukan miliknya lagi. Xiaolan menegaskan monster tidak memiliki perasaan, berbeda dengan manusia. Mereka pun pergi dan wubah ingin ikut juga. Tapi jeruji besi tersebut menyengat tangannya. Saat terakhir Tian melihat wajah wubah, wubah masih tersenyum. Namun saat Tian benar-benar menghilang, wubah menangis tanpa henti. Saat berjalan di pasar, Xiaolan melihat sapu tangan yang digigitin wubah, sehingga membentuk gambar keluarga. Mereka pun ingin mengambil kembali wubah, namun wubah sudah dikirim ke restoran Heaven. Kemungkinan sudah dicincang jadi rawon. Ini adalah kepala koki. Ia sangat lihai memasak monster. Mereka ingin menggoreng wubah, tapi wubah malah berenang di wajan yang panas. Minyak menyiprati koki dan membuat tubuhnya melepuh. Wubah dimasukkan ke dalam kuali yang dipester sangat tebal, tapi kuali itu malah meledak. Kepala koki yang awalnya seperti Cinderella berubah menjadi itik buruk rupa. Koki mencincang wubah sekuat tenaga, lalu mengukusnya. Bukannya mati, wubah malah menikmati seperti di sauna. Cara terakhir hanya bisa menghidangkannya secara utuh. Di sisi lain, Tian dan Xiaolan menyusup masuk ke dalam dapur koki, mencoba menyelamatkan wubah. Banyak pengunjung yang datang termasuk ketua pemburu monster. Mereka berdua berbagi peran. Xiaolan menghajar penjaga sedangkan Tian mengambil wubah. Posisi mereka sangat terdesak. Nenek dan Xiaolan disandra oleh ketua. Tian menembak ketua dengan mulut wubah. Tembakan itu sangat kencang sehingga sulit dikendalikan. Salah satu pengawalnya terlempar buah durian. Tian mencoba mengisi amunisi dengan memasukkan semua buah ke dalam mulut wubah, lalu bersiap menembak lagi. Wajah ketua lecet, ada banyak wajah yang lepas. Ternyata ketua adalah monster kecil yang lucu, lalu berubah menjadi besar. Ketua melempar pedang ke arah Tian dan mengenai dadanya. Wubah mencoba menarik pedangnya, namun tangannya terluka. Pedang karatan itu adalah pedang khusus membunuh monster, warisan dari ayah Tian. Darah wubah tercampur dengan darah Tian, masuk ke dalam aliran darahnya. Sisa-sisa darah wubah di lantai muncul tumbuhan. Tian pun terbangun, lalu menghajar ketua dengan pedangnya. Menggunakan jurus nenek moyangnya lalu menusuk perut ketua, lalu menendangnya. Ketua merasa terbakar dan mereka pun menang. Nenek memberikan koin pemburu monster pada Tian. Tian pun menerimanya. Artinya Tian sekarang resmi menjadi pemburu monster. Ia hanya memburu monster yang jahat. Tian ingin meninggalkan wubah bersama warganya. Tian merasa wubah akan lebih aman bersama mereka. Manusia di luar sana masih tidak menerima kehadiran monster. Ia mengucapkan salam perpisahan, namun wubah ingin ikut dengannya. Tian pun dengan kasar mengusirnya, sama halnya yang dilakukan ayah Tian padanya saat ia masih kecil. Wubah yang kecewa dengan perlakuan ayahnya pun pergi, dan cerita pun tamat. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.